Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Ya. Ya. Baik, pada pertemuan siang hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Baik, sebelum mulai pelajaran mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, Pak Guru ingin mengajak dulu untuk sekretaris yang tidak masuk hari ini siapa? Hai Surya Pak. Bentar, ulangi. Hai Surya. Hai Surya. Hai Surya. Sakit? Ya. Ada lagi yang lain? Ya, ada satu teman kita yang tidak masuk karena sakit. Mari kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung lagi di pembelajaran kita di kelas. Ya, amin Allahumma. Amin. Baik, anak-anak semua, sebelum memulai pelajaran, mari semuanya berdiri dulu. Kita Oke, silakan dilihat pakaian masing-masing yang belum rapi dirapikan, baju yang masih keluar dimasukkan. Nah, Mas, jangan cuma dilumit. Iya, masukkan. Oke. Sudah rapi? Oke, silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Coba konsentrasi lihat ke depan. Nah, dilihat di depan kita masih materi yang sama, yaitu di bab keempat tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan hari ini adalah hari pertemuan yang ketiga atau hari pertemuan terakhir setelah sebelumnya pertemuan 1 dan 2 kita melaksanakan pembelajaran. Nah, masih diingat pelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat tentang apa? Bentuk adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kita kemarin sudah mempelajari materi itu. Coba Pak Guru ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh? Yang pertama adalah adab bergaul dengan saudara, bentuknya seperti apa? Coba, siapa? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Sania. Adab kepada saudara satu, yang menghormatinya ketika berada di depannya maupun tidak. Dua, berbicara dengan pelan, tidak mengeraskan suara bila tidak diperlukan. Tiga, menjaga nama baiknya dengan tidak menceritakan kekurangannya. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Bagus, sudah ini menjawab. Jadi tadi sudah disebutkan itu materi kemarin ada bergaul terhadap saudara. Antara lain tadi ada yang menyebutkan oleh Mbak Sania menghormati ketika berada di depan maupun tidak. Artinya ketika kita bersama dengan saudara, sikap kita adalah menghormati, apalagi terhadap saudara yang lebih tua. Misalnya kamu di rumah punya kakak, punya apa ya, mbak, ya, punya saudara yang lebih tua, maka sikapnya atau bentuk adabnya ya tadi yang seperti disebutkan itu. Dan kita sudah mempelajarinya kemarin. Ya, bagus sekali, terima kasih. Kemudian yang kedua tentang bentuk adab kita terhadap teman. Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Oh ya, silakan, Mas Rosi. Saling menjaga nama baik dan berusaha menutupi aibnya. Ya, betul. Dua, saling membantu meringankan beban penderitaan yang dialaminya. Tiga, saling menghargai pendapat. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan, Mas Rosi. Adab kepada saudara, kepada teman. Bentuk adab kita kepada teman.
Kemarin kita sudah pelajari bahwa teman itu jenisnya banyak. Contoh ada kalian dalam satu kelas ini disebut teman kelas atau teman satu sekolah. Kalian di rumah punya teman saling bermain disebut teman bermain. Kalian di suatu tempat mengaji misalnya punya teman yang berbeda lagi namanya teman mengaji dan lain sebagainya. Teman itu banyak sekali. Yang disebutkan tadi bentuk adabnya adalah salah satunya apa? Membantu teman yang mengalami kesulitan atau penderitaan. Betul, itu salah satunya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adab kepada saudara tetangga. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, Mbak Ayah, silakan. 1. Membersihkan kepada tetangga. 2. Tidak mengganggu tetangga. Ya. 3. Berhormat bersyukur kepada tetangga. Ya, bagus. Berikan aplaus juga. Bagus sekali. Adab kita terhadap tetangga, bentuk kepada tetangga, bahwa kita kemarin sudah mempelajari tetangga itu adalah orang-orang yang hidup di sekitar rumah kita. Terutama adalah tetangga yang terdekat, yaitu sekitar 40 rumah di sekitar kita. Nah, bentuk adabnya bagaimana? Salah satunya tadi yang dicontohkan oleh Mbak Ayah adalah tidak mengganggu sesama tetangga. Contoh tidak mengganggu itu apa ya? Misalnya seperti apa? Tidak berbuat bising. Ya, bagus. Misalnya kita nyetel musik atau suara, kita suaranya jangan sampai mengganggu tetangga. Atau hal lain tidak mengganggu itu misalnya tidak mengancam atau keamanan tetangga, tidak mengganggu keamanan tetangga, itu salah satu bentuknya. Baik, semuanya sudah bagus, sudah menyebutkan adab, bentuk-bentuk adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan hari ini kita akan melanjutkan yaitu materi hikmah terhadap saudara, hikmah bergaul terhadap saudara, teman, dan tetangga. Coba dibuka bukunya. Ada di mulai halaman 45 sampai 47 ya, dibuka bukunya. Oke, sebelum kita belajar di materi ini, untuk membangkitkan semangat kalian semuanya, coba semuanya berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu ya. Aku ingin mengasah konsentrasi kalian. Nah, kemarin juga kita sudah ini permainan seperti ini tujuannya adalah untuk mengasah konsentrasi. Kita akan mempelajari hikmah bergaul terhadap saudara, teman, dan tetangga. Oke, nanti ketika Pak Guru bilang ada kata saudara, kalian tepuknya satu kali. Saudara. Nah, tidak boleh lewat ya. Yang kedua, ketika saya bilang teman, tepuknya 2 kali. Nah, tidak boleh lewat. Terus kompak. Yang ketiga, ketika saya bilang tetangga, tepuknya 3 kali. Ya, sudah siap? Ya. Saya mau bercerita. Ya, ketika mendengar saudara, teman, dan tetangga, saya mau bercerita. Tadi pagi, kalau belum dengar jangan tepuk tangan. Tadi pagi saya berangkat sekolah. Di jalan saya bertemu teman. Nah, berapa kali? Nah, jangan sampai kelewat. Ayo konsentrasi. Ulangi. Tadi pagi saya berangkat sekolah bertemu teman. Ya, kemudian setelah berjalan-jalan, karena saya berangkat jalan kaki, saya melewati perkampungan. Di sana saya melihat tetangga saya. Ya. Kemudian setelah sampai di sekolah, saya bertemu dengan teman-teman. Berapa kali? 4 kali ya, bagus konsentrasinya. Lanjut cerita yang kedua. Pada hari libur, saya berlibur bersama keluarga. Loh, dan di sana saya bertemu dengan saudara-saudara. Berapa kali? 6 kali bertemu dengan saudara-saudara saya.
kan saudara temunya satu. Kemudian kalau saudara-saudara berarti ulangi. Tadi saya bertemu dan berkumpul dengan saudara-saudara. Ada kakak, kemudian saudara ipar, ada saudara tiri, saudara kandung. Ya, bagus, tepuk tangan untuk mereka. Very good. Sudah siap ya? Sudah berkonsentrasi? Ya. Baik, untuk pelajaran hari ini silakan dilihat di depan. Nah, kita akan mempelajari tentang hikmah-hikmah adab Islami bergaul kepada saudara dan tetangga. Hikmah itu artinya adalah manfaat yang dapat dipetik dari mempelajari bab ini. Sehingga kamu nanti tujuan dari pembelajaran ini, kamu setelah mempelajari bab ini, kamu bisa menerapkan hikmahnya. Oh, saya harus berbuat baik kepada saudara itu seperti apa? Saya harus berbuat baik kepada teman itu seperti apa? Kepada saudara tetangga seperti apa? Ini disebut dengan hikmah. Nah, kamu tujuan pembelajarannya adalah seperti itu sehingga nanti setelah pembelajaran dapat mempraktekannya. Kemudian nanti pada proses pembelajaran Pak Guru masih menggunakan model pembelajaran yang sama. Jadi yang pertama kita buat kelompok dulu. Oke, kita tetapkan di sini kelompok 1, ini kelompok 2, belakang kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kamu kelompok berapa? 1. Kamu kelompok berapa? 5. Kalian? 4. Kalian? 2. 3. Oke ya. Tiga nama kelompoknya. Dan nanti setiap kelompok Pak Guru akan memberikan materi berupa lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa untuk didiskusikan. Baik, sebelumnya dilihat dulu materi di depan. Oke, semuanya konsentrasi di depan. Kita akan mempelajari hikmah adab Islami kepada saudara, teman dan tetangga. Jadi yang disebut hikmah itu adalah manfaat. Setiap kita mempelajari apapun itu ada manfaatnya, dan manfaatnya adalah untuk diterapkan kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat atau hikmah dalam kehidupan tentang adab Islami kepada saudara, teman dan tetangga itu sangat banyak sekali. Ini yang di depan hanya sekedar contoh saja. Antara lain yaitu dapat terciptanya suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Ini yang paling utama. Ketika kita sudah menghormati teman, menghormati saudara, menghormati tetangga, maka di lingkungan kita akan hidup dengan rukun dan damai. Karena di lingkungan kalian ada yang namanya rukun apa? Rukun tetangga. Bagaimana hidup dalam rukun tetangga? Artinya kita menerapkan adab yang baik dengan sesama tetangga seperti yang sudah dicontohkan tadi. Nah, baik, dari materi ini nanti kita akan kembangkan melalui proses diskusi yang akan kalian laksanakan. Nah, sebelum itu Pak Guru bagikan dulu tentang lembar kerjanya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. 4 dan 5. Oke, sekarang perhatikan dulu cara kerjanya. Dibuka lembar kerjanya halaman 1, 2, 3, halaman lembar ketiga. Nah, pada lembar ketiga itu ada materi yang harus kalian pelajari, dibaca dengan baik. Kita budayakan literasi membaca, jadi kalian harus membaca dengan baik, benar-benar dicermati. Kemudian setelah dicermati materi tersebut, maka proses berikutnya kalian mendiskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, perhatikan halaman berikutnya.
Di situ ada sebuah contoh kisah. Tokohnya di sini Burina dan Nenek Parmi. Mohon maaf apabila terdapat kesamaan nama ya. Burina dan Nenek Parmi. Nah, kisahnya seperti apa nanti kamu dibaca. Kisah ini adalah menjelaskan contoh dari hikmah yang didapat dari bentuk pergaulan dengan tetangga. Ceritanya Burina dan Nenek Parmi ini bertetangga. Nah, nanti kejadiannya seperti apa kamu dibaca di sana. Kemudian setelah membaca, kamu mengerjakan atau mendiskusikan pertanyaan di bawahnya. Coba diperhatikan. Yang pertama, ada pertanyaan, pernah atau tidak kamu merasa tidak senang terhadap tetanggamu? Jelaskan alasannya. Kejadian seperti ini sering ya. Kadang di masyarakat ada masalah, sering tidak senang kepada tetangga. Nah, jika kamu mengalami dalam kehidupan sehari-hari, kamu diskusikan. Kemudian kira-kira solusinya bagaimana dari seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika ada tetangga yang mungkin berbuat jahat kepada kamu? Kadang tidak sengaja ada tetangga yang jahat, dalam arti ya mungkin tidak sengaja atau perbuatannya kecil, tapi kadang kita merasa. Nah, bagaimana pendapat kamu jika kamu mengalami itu di masyarakat? Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan jika ada salah satu tetanggamu yang membutuhkan pertolongan, sedangkan kamu ada urusan pribadi yang lain? Nah, ya, kamu ada tiba-tiba ada tetangga yang minta tolong, sementara kamu mau ada urusan pribadi. Nah, jawaban kamu seperti apa? Nanti diskusi dengan teman-teman satu kelompok ini, dan lembar kerjanya silakan dituliskan di sini. Yang terakhir masih ada diskusi lagi. Yang terakhir silakan nanti dibuka di lembar kerja yang terakhir itu. Bagaimana sikap kalian berdasarkan adab Islami kepada saudara? Bagaimana sikap kalian yang jika memiliki saudara yang egois? Dan sebagainya. Pertanyaan 1 sampai 3 semuanya didiskusikan bersama teman kalian. Paham cara kerjanya? Paham. Nah, baik, dalam diskusi ini waktu kalian untuk diskusi nanti masih disambung lagi dengan presentasi. Waktunya diskusi 20 menit. Ya, jika nanti ada kesulitan, pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Pak Guru. Oke, silakan bisa dimulai, disiapkan lembar kerjanya. Mengerjakannya langsung di kertasnya. Salah satu yang nulis ada. Ini dibaca dulu. Nah, pertanyaan ini dari cerita ini. Baca dulu ceritanya, terus yang mau nulis siapa? Tulisannya. Dibaca. Nanti ada yang mau nulis, jawaban ini merupakan hasil dari pendapat bersama.
kesulitan silakan ditanyakan ya. Tulis apa Pak? biar aktif. Ini nomor 1 ditulis di masing-masing itu, terus kamu saling foto. Atau itu kan lebihnya di masing. Ya, dengan panjang.
itu tulisannya. Dengan volume
Bagaimana hasil pekerjaan kalian di diskusi? Sudah selesai? Ya, kalau sudah, mari kita perhatikan teman-teman kita yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Silakan. Ya, maju. Ya, oke, silakan. Ini. Teman-teman yang lain diperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nanti jika ada yang mau bertanya atau mau menanggapi, dipersilakan. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban nomor 1 itu pertanyaannya pernah atau tidak merasa tidak senang terhadap tetanggamu, jelaskan alasanmu. Pernah, karena tetangga tersebut membuat perselisihan pada malam hari dengan memainkan musik yang sangat keras dan tidak menghormati pada sesama tetangganya. Ya. Oke, terus masuk. Nomor 2. Ya. Ya, jadi tadi diperhatikan jawaban dari teman kalian kelompok 1. Ada pertanyaan, pernah atau tidak kamu merasa tidak senang terhadap tetanggamu? Ternyata kejadian di masyarakat, ya di tetangga kamu, pernah merasa tidak senang karena perbuatan tetangga apa tadi? Membuat kebisingan. Terus sikap kamu bagaimana? Ya, Atau menegur atau bagaimana? menegurnya Menegur dengan cara yang Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Coba ada yang mau menanggapi, silakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya, jadi Pak Guru jelaskan tadi yang dari kelompok 1. Kelompok 1 ada jawaban memang pernah terjadi yang namanya sikap yang tidak baik di lingkungan tetangga. Itu semuanya pasti pernah mengalami ya, yang namanya gangguan terhadap tetangga. Baik kita melakukan maupun kita mengalami sendiri. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, antara lain sikap kita jangan langsung marah-marah. Ditegur dengan cara yang sopan, dengan cara yang halus, dan dibicarakan dengan baik-baik. Itu caranya hidup di lingkungan bertetangga seperti itu. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 sudah tepat, ya? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya nomor 2 dan 3 kelompok. Siapa yang mau? Silakan. Ya, biar kelihatan. Ya, kita dengarkan dari kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab hasil diskusi kelompok. Ya. Soal nomor 2. Apa yang akan kamu lakukan jika ada tetangga yang suka berbicara kepadamu? Jawaban saya yang akan saya lakukan adalah menasihatinya supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Oke, ya kita tanggapi dulu. Apa tadi jawabannya? Menegur, Menasihatinya. menasihatinya jika ada tetangga yang berbuat jahat kepada kalian, apa yang dilakukan tadi? Menasihati atau menegur. Sudah tepat? Sudah, ya, bagus. Kemudian nomor berapa? Ada. Apa yang akan kamu lakukan jika ada salah satu tetanggamu membutuhkan pertolonganmu, sedangkan kamu ada acara lain bersama temanmu? Jawaban saya,
Sudah. Jadi tadi pertanyaan nomor 3, bagaimana jika ada tetangga yang minta tolong sementara kamu sendiri punya acara atau punya urusan? Kira-kira kalau kamu bagaimana? Kalau ada teman tersebut untuk Tetangga. untuk membantu tetangga. Kamu misalnya gini, misalnya ada tetangga yang ke rumah tiba-tiba minta tolong darurat. Sementara kamu sudah mau pergi, ada urusan. Kira-kira bagaimana kalau terjadi seperti itu? Kayaknya Menolong tetangga terlebih dahulu. Jadi tadi jawaban kelompok 5 kita lihat dulu ya. Misalnya begini, kalau memang urusan tetangga itu sangat darurat, misalnya kamu kok diminta tolong untuk mengantarkan orang sakit segera, harus hari itu juga. Sementara kamu mau punya acara pergi bermain bersama teman, mana yang lebih penting? Tetangga dulu. Kita tolong tetangga dulu karena urusannya lebih penting. Baru setelah itu kita bisa pergi bermain atau mengurusi urusan pribadi kita. Jadi di sini kita lebih mementingkan orang lain selama urusan itu penting daripada urusan sendiri. Ya, itu bisa diperhatikan di kehidupan sehari-hari kamu. Jadi jawaban kelompok 5 sudah tepat, nggih? Ya, terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok 5. Ya. Baik, dengan demikian untuk setelah diskusi kita pembelajaran sudah melaksanakan semua, sudah selesai. Tadi jawabannya kelompok 1 sudah bagus, kelompok 5 sudah bagus, dan kelompok-kelompok yang lain saya teliti tadi jawabannya juga sudah bagus. Kalian sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Maka dari itu aplaus untuk kalian semua. Jadi dari hasil diskusi itu kita simpulkan, intinya adalah banyak hikmah yang kita peroleh dari perbuatan atau adab berbuat baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan kita hendaknya menerapkan apa yang kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan saudara kalian di rumah maupun teman kalian di sekolah dan tetangga di lingkungan masyarakat. Nah, paham semuanya tentang materi hari ini? Ada yang masih perlu ditanyakan? Ada yang masih perlu ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Nah, bagaimana perasaan kalian atau pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan karena kita juga memberikan hadiah, kemudian kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman, berdiskusi, membuat pendapat, menyimpulkan. Nah, sehingga terjadi pembelajaran yang aktif dan menarik. Nah, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, setelah pembelajaran selesai, kalian akan mengerjakan penilaian harian atau pengetahuan. Silakan kalian siapkan lembar kertasnya. Pak Guru tuliskan soal yang harus kalian kerjakan. Ayo, disiapkan lembar kertasnya. Ada 5 soal uraian. Sudah siap? Soal pertama ditulis. Tuliskan hikmah yang dapat diambil dari menjalankan adab yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga.
Nomor 2. Uraikan makna hadis yang artinya tanda petik bukan mukmin, koma, bukan mukmin, koma, orang yang kenyang perutnya, orang yang kenyang perutnya sedangkan tetangganya kelaparan, sedangkan tetangganya kelaparan. Yang ketiga, soal ketiga, bagaimanakah untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Nah, soal itu nanti kalian kerjakan dengan baik sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari, dan ingat selalu di rumah kalian pelajari kembali materi yang sudah kita ajarkan dan belajar untuk pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya adalah tentang bab kelima. Nanti kalian dibuka coba halaman, ada halaman 52. Pada materi berikutnya kita akan mempelajari tentang kisah sahabat Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kita akan pelajari minggu depan. Di rumah belajar terus, jangan lupa tetap hormati orang tua dan guru di sekolah. Ya, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat.